Shalom teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan, Sabtu ini kita juga masih bisa sama-sama puji Tuhan sama-sama, kita sama-sama nyembah Tuhan, dengerin suara Tuhan sama-sama. Yuk, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau mengenalku. Karena memang Tuhan Yesus yang paling mengenal hati kita, paling mengenal siapa kita, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan yang paling mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita nyatakan, Bapa Engkau mengenalku. Bapa Engkau
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir. Yesus, kami puji Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau yang selalu mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh jadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang gak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi kami mau terus berjalan bersama Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom rekan muda, Yud dan Jesse. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Tentunya sukacita, tentunya gembira kita ya. Tetap bahagia walaupun kita ibadahnya secara online, tapi tetap kita mengucap syukur masih Tuhan sediakan waktu buat kita beribadah. Teman-teman Yud dan Jesse, hari ini kita mau belajar tentang sahabat sejati ya. Untuk mencari seorang teman itu mudah. Karena dengan kita ramah, kita rajin bertegur sapa dengan orang, kita bisa mencari seorang teman. Tetapi untuk mencari seorang sahabat itu sulit. Ada syarat-syarat tertentu ya. Amsal 17 ayat 17 berkata bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi seorang sahabat itu menaruh kasihnya setiap waktu. Setiap kita sulit,
setiap kita bahagia, dia ada buat kita ya. Terutama di saat kita kesukaran ya. Firman Tuhan katakan tadi di Amsal 17 ayat 17 berkata bahwa di dalam kesukaran bahkan sahabat itu bisa seperti seorang saudara ya, bahkan melebihi seorang saudara. Dia yang siap menolong kita, dia siap ada buat kita ya. Nah, di dalam Alkitab juga diceritakan ada sebuah teladan atau sebuah contoh persahabatan yang sangat baik ya, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Siapakah Yonatan? Yonatan adalah anak daripada seorang raja pertama di Israel, yaitu Raja Saul ya. Raja Saul punya anak namanya Yonatan. Yonatan ini bergaul karib atau akrab dengan seorang yang bernama Daud ya. Jadi Saul ini sebenarnya adalah musuh daripada Daud. Karena apa? Karena suatu saat mereka pulang perang, rakyat Israel tuh berkata gini, hore gitu, menang gitu ya, mereka senang menang. Dan rakyat itu mengeluh-elukan atau mengidolakan si Daud. Mereka bilang gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, berkali-kali lipat yang dikalahkan oleh Daud, sehingga timbullah iri hati di hatinya Saul. Hah, siapa nih? Anak baru gede gitu, siapa dia bisa ngalahin saya, dan bahkan rakyat Israel mencintai dia. Gak timbul iri hati di hatinya Saul, sehingga dia berencana membunuh Daud karena dia anggap Daud ini saingan saya nih gitu ya. Jadi dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, karena Daud bergaul karib dengan anaknya si Saul ya, dengan Yonatan, sehingga Yonatan menjadi baik kepada Daud. Apapun yang direncanakan oleh Raja Saul, dia bocorin gitu, dia kasih tahu ke si Daud supaya Daud ini nggak dibunuh oleh papanya. Karena sebagai anak dia nggak bisa melarang untuk papanya berbuat sesuatu atau papanya ingin membunuh sahabatnya ini. Jadi dengan caranya dia memberitahukan, Daud, papaku ingin begini loh, papaku begini loh, ingin membunuh kamu, sehingga Daud terluput dari kejaran atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saul ya. Itulah persahabatan yang saya anggap bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh di dalam Alkitab. Nah, Tuhan atau Tuhan Yesus adalah sahabat sejati buat kita ya. Jadikan dia sahabat sejati. Untuk menjadi sahabat di dunia ini aja ada kriterianya atau ada syaratnya. Dia cocok nggak ya sama saya? Dia baik nggak ya sama saya? Dia mengerti saya nggak ya gitu ya? Itu syarat-syarat untuk menjadi seorang sahabat. Di dalam Tuhan ya, Tuhan juga ingin mengajukan beberapa syarat buat kita kalau kita ingin menjadi sahabatnya Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah, atau Yesus itu adalah sahabat sejati kita. Syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-14. Yuk kita ambil gadgetnya atau kita ambil Alkitabnya. Saya akan coba bacakan. Saya beri waktu beberapa detik untuk kita mencari ayatnya. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Syarat menjadi sahabat Yesus. Udah ketemu? Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, syarat menjadi sahabat Yesus apa? Melakukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-14 tadi katakan, saya ulangi sekali lagi ya, baca. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi syarat untuk menjadi sahabatnya Yesus yaitu melakukan perintah Tuhan. Oke ya, itu yang pertama syaratnya, yaitu melakukan perintah Tuhan. Terus tadi kan melakukan perintah Tuhan. Apa sih perintahnya? Yuk kita baca ya. Perintahnya yaitu ada di Yohanes 15 ayat yang ke-12. Tadi kan kaitannya ya. Syarat menjadi sahabat Yesus yaitu melakukan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Ya, yuk kita baca di ayat yang ke-12. Saya bacain ya. Inilah perintahku, inilah perintah Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke ya.
Ulangi lagi nih, syarat menjadi sahabat Yesus yaitu melakukan perintah Tuhan. Dan apa sih perintahnya? Perintah Tuhan itu ada di ayat yang ke-12 yaitu saling mengasihi. Iya, ya, kaitannya ada. Jadi, apa syaratnya menjadi sahabat Yesus? Yaitu melakukan perintah Tuhan. Setelah kita melakukan perintah Tuhan, perintah yang mana? Yaitu perintahnya saling mengasihi. Bisa enggak kita saling mengasihi? Kalau kita belum bisa mengasihi, berarti kita belum menjadi sahabatnya Tuhan, belum menjadi sahabatnya Yesus. Ya, karena itu adalah syarat yang mutlak, ya. Terus yang ketiga, kenapa sih atau apa sih untungnya menjadi sahabat Yesus? Kalau saya nggak jadi sahabat Yesus gimana? Kan nggak apa-apa juga. Tapi ada keuntungan tersendiri kalau kita menjadi sahabat Yesus, ya. Kita lihat yuk di ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Saya bacain ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, keuntungannya apa ketika menjadi sahabat sejati, menjadi sahabat Yesus? Yaitu kita tahu rahasia surga, kita tahu rahasia Bapa. Karena semua itu diserahkan atau diberitahukan kepada orang yang menjadi sahabatnya. Kalau cuma teman nggak dikasih tahu tuh rahasia-rahasia. Biasanya kita kalau sama teman ya, kita curhat paling sebatas yang umum. Tapi kalau sama sahabat, seluruh isi hati kita bisa kita sampaikan, ya. Sama dengan Yesus, ya. Kalau Yesus sudah menjadi sahabat kita, menjadi sahabat sejati buat kita, semua apa isi surga itu diberitahu. Saya ingin saksi sedikit, ya. Kesaksiannya begini. Ketika ibu saya atau mama saya sakit, di penghujung kehidupannya, itu di hari terakhir dia ada, saya seperti biasa berangkat bekerja pagi dan sore pulang. Ketika sore pulang, saya masuk ke kamar mandi karena pulang kerja saat pandemi begini saya nggak berani langsung ketemu dengan mama. Tapi saya harus mandi dulu, saya harus ganti baju dulu dan sebagainya. Ketika saya masuk kamar mandi, Ryan sudah teriak-teriak, Mimi, emak gitu. Terus akhirnya kita pasang oksigen dan sebagainya. Ternyata mama mengalami sesak, ya. Dipasang oksigen ternyata biasanya saya akan tuntun dia, tarik nafas ma, tarik nafas gitu ya. Dia tarik nafas dan sebentar ketika dipasang oksigen dia akan merasa lega. Tetapi kali ini berbeda. Ketika sudah dipasang oksigen dia masih seperti sesak gitu, masih tersengal-sengal. Dan Tuhan seperti berbicara kuat sekali terhadap saya. Saya lihat perubahan di mukanya emak dan Tuhan berbicara kuat sekali gitu di hati saya. Panggil Koko, panggil adik-adik semua untuk kumpul di rumah gitu ya. Akhirnya saya bilang sama anak-anak saya, oke, Ryan kamu ambil gitar, kita menyembah Tuhan. Reta tolong hubungi tante gitu, maksudnya Ii sama Om semua untuk kumpul di sini. Benar, setelah semua berita disebarkan, kami kumpul dan kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan dan sepertinya Tuhan memberitahu dan membimbing saya saat semuanya menyembah Tuhan. Saya dibisikin untuk tiba-tiba saya jalan, terus saya ambil minyak, saya berdoa dan saya mengurapi mama dari ujung rambut sampai dengan telapak kakinya, saya urapi dengan minyak dan saya lakukan itu sepertinya tanpa saya sadari, tapi ada yang membimbing gitu, seperti ada yang membimbing. Dan saya urapi mama dari ujung rambut, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku baptiskan kamu dengan minyak ini dan aku menguduskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, disucikan, dilayakkan untuk membuka pintu kerajaan surga, dipulihkan oleh Tuhan, diberikan tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya berdoa, menyembah. Dan ketika Koko yang paling besar sampai dan dia berbisik kepada mama, Ma, kalau mama mau jalan silahkan jalan. Dan saat yang sangat indah ketika kami menyembah dengan begitu hebatnya, kebetulan Tante Berta saat itu sedang telepon dan kami menyembah bersama-sama juga dengan Tante Berta. Dia membimbing terus, dia berdoa, dia seperti diberitahukan juga oleh Tuhan bahwa dia harus ajak kami berdoa, lebih keras lagi berdoa, karena
saat penjemputan mama itu sudah tiba gitu. Jadi saya video callnya saya buka dengan Tante Berta dan kami semua dalam keadaan menyembah, dan saat itu mama pulang, mama pergi. Sangat indah, sesuatu yang tidak bisa terlukiskan, yang tidak bisa saya bayangkan. Itu kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Kita diberitahukan saat-saat indah atau saat-saat kita akan dipanggil. Ya, itu yang saya rasakan. Karena tanpa itu semua saya nggak tahu harus berbuat apa-apa gitu. Sepertinya ada yang membimbing saya untuk melakukan hal itu. Keuntungannya yaitu kita diberitahukan dan kita siap karena semua doa kita terjawab. Ya, kesaksian ini saya lanjut sedikit ya, bahwa apa yang kita doakan semua Tuhan jawab. Kita berdoa memang untuk penyakit emak ya. Emak itu memang penyakitnya, kalau kita melihat sejarahnya, kita melihat historinya, bahwa akhirnya di puncaknya dia akan mengalami yang namanya pendarahan. Pendarahan itu kalau dari pinggang ke atas dia akan mengeluarkan darah, atau ketika varises itu pecah dia akan muntah darah, dia akan keluar darah dari telinga, dari hidung, dan dari mata. Dan kita berdoa kalau dia dari pinggang ke bawah dia akan buang air darah dan sebagainya gitu ya. Dan kita berdoa untuk hal ini. Doa kita adalah dua untuk mama. Yang pertama, diagnosa dokter apapun yang kita minta adalah mama tidak pernah merasakan sakit. Dan Tuhan menjawab sedemikian rupa. Hal yang kedua, kita berdoa, kalau memang Tuhan mau angkat mama atau Tuhan menjemput mama dalam keadaan kita menyembah dan kita berdoa saat itu. Dan semua Tuhan penuhi dan semua Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kami sangat bersyukur untuk hal ini. Ya, itulah kalau kita mau menjadikan Yesus menjadi sahabat sejati kita, apapun dia beritahukan kepada kita, ya. Itulah keuntungannya kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Dan yang terakhir yaitu kenapa Yesus disebut sahabat sejati? Ya, kenapa Yesus disebut sahabat sejati? Di Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa Yesus disebut sahabat sejati? Karena dia memberikan nyawanya. Adakah di antara kita yang sekalipun sahabatnya sampai erat, sampai kental banget, sampai nempel banget, tapi dia rela memberikan nyawanya? Saya rasa di dunia ini belum ada yang seperti itu. Hanya Yesus yang patut disebut sebagai sahabat sejati, karena dia rela disalibkan, dia rela mati di atas kayu salib, di atas Golgota, untuk menebus dosa saya dan rekan-rekan semuanya. Biarlah kita boleh menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Hanya dia satu-satunya sahabat sejati. Sahabat banyak di dunia ini, teman apalagi sangat banyak di dunia ini, tapi sahabat sejati kita hanya Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah kita boleh menjadi sahabat sejati Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita, karena dia sudah rela mengorbankan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menebus rekan-rekan dan saya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi pegangan buat kita. Sekali lagi tadi ya, saya ulangi, syarat menjadi sahabat Yesus yaitu melakukan firman Tuhan. Firman yang seperti apa? Atau perintah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Perintahnya yaitu saling mengasihi. Dan kita punya keuntungan ketika kita menjadikan Yesus sahabat kita. Kita tahu rahasia surga, ya. Kita tahu rahasia surga dan rahasia Bapa. Karena itu semua diberikan kepada orang yang menjadi sahabatnya. Dan kenapa sih Yesus disebut sebagai sahabat sejati? Karena Yesus mau mengorbankan nyawanya bagi kita. Amin. Mari sebelum itu kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya sahabat seperti Engkau, karena Engkau adalah sahabat sejati buat kami, Tuhan. Engkau rela mengorbankan nyawamu buat kami. Siapakah kami di hadapan-Mu, Tuhan, sehingga Engkau mau menjadi sahabat sejati buat kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali pada malam atau pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh menerima firman Tuhan walaupun singkat, Tuhan. Tapi
Tetapi kami percaya kami boleh menangkap rema terbaik dari firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadikan Engkau sahabat sejati buat kami Tuhan, karena ada keuntungan besar yang akan kami peroleh ketika kami menjadikan Engkau sahabat sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang saat ini belum dapat menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan di lain kesempatan mereka juga boleh punya hati yang rindu untuk boleh menyaksikan setiap ibadah online yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah Tuhan rencana Tuhan yang terjadi atas Indonesia ini, jika Tuhan ingin mengangkat setiap virus dan pandemi corona ini Tuhan, kami tahu Tuhan mampu melakukannya, karena Engkau Allah yang dahsyat dan Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk gereja lokal kami, untuk GBIS Bukit Karmel. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang setia, setiap jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang militan, yang tetap mengandalkan Tuhan sebagai sahabat sejatinya. Kami berdoa untuk rekan-rekan Youth dan JC, Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap mengikut Tuhan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Kami berdoa untuk staf badan kerja Youth dan JC, Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk rekan-rekan atau tangan-tangan yang sudah mengedit setiap tayangan ibadah online ini. Tuhan memberikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan kreativitas-kreativitas yang semakin dibaharui untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memperalaskan setiap doa kami ini. Haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tayangan online hari ini. Selamat menempuh perjalanan hidup yang lebih baik lagi bersahabat dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.